yang biasanya hak ciptanya itu kembali ke penulisnya. Halo teman-teman, kembali lagi ke Brand Advice Chat. Di video kali ini kita akan bicara tentang film yang lagi famous dan hits, yaitu Top Gun. Baru dirilis 3 minggu lalu, Paramount Pictures yang merilis film Tom Cruise Top Gun Maverick ini terkena turbulence, specifically isu gugatan hak cipta oleh keluarga penulis Israel yang mengilhami film Top Gun tahun 1986 yang pertama. Intisari dari gugatan ini adalah Paramount membuat sequel untuk franchise Top Gun setelah mereka kehilangan hak ciptanya sejak tahun 2020 lalu pada bulan Januari. Bagaimana pendapatnya Pak Michael? Jadi memang case ini lagi hype banget ya. Kenapa? Karena termasuk pendapatannya gede banget, terus memang dari kualitas juga menurut banyak movie critics sangat-sangat bagus gitu kan. Ya sekarang kok malah ada gugatan hak cipta gitu kan. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Mungkin di sini kita nggak bisa bahas secara detail. Kenapa? Karena kita belum dapat dokumen yang berisi detail gugatannya ya. Tapi kalau kita menyadur dari berbagai pemberitaan, bisa kita simpulkan di sini itu terkait dengan clawback namanya, atau reversal, biasanya juga disebut seperti itu. Apa yang dimaksud? Jadi kan dulu Top Gun mungkin di sini banyak yang nggak tahu ya, kalau Top Gun Maverick itu sequel dari Top Gun yang dirilis pada tahun 1986. Nah, Top Gun yang dirilis pada tahun 1986 sendiri itu merupakan karya adaptasi dari tulisannya seseorang yang dipublish di suatu majalah ya kalau nggak salah ya, majalah atau media massa gitu kan. Nah, lalu diadaptasi, dibikinlah film yang terinspirasi dari tulisan itu. Nah, sekarang untuk bisa membuat film yang tahun 86 itu, kan studio atau rumah produksinya harus mendapatkan hak dari penciptanya, dari tulisan Top Gun itu tadi kan. Untuk pemberian suatu hak kepada pihak lain, biasanya sih dalam hal ini kayak dialihkan tanpa jangka waktu seringnya gitu. Peraturan di US itu biasanya mengacu ke 35 tahun. Jadi 35 tahun setelah pemberian hak tersebut, kalau memang nggak diperpanjang, biasanya hak ciptanya itu kembali ke penulisnya atau ke pemegang hak ciptanya yang aslinya itu tadi. Makanya kalau di sini kalau kita cermati ya, kita lihat-lihat dari tanggalnya ya, memang kan make sense ya. Misalkan filmnya Top Gun dulu 86, berarti kurang lebih kan mungkin di sekitar tahun 85 gitu mungkin ada transaksi terhadap haknya ini kan. Nah, 85 plus 35 kurang lebih kan ya tahun 2020 itu tadi ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, tapi mungkin nanti kalau sudah ada info-info lebih detail akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau misalnya di konteks Indonesia ya Pak Michael, apakah ada peraturan yang serupa ya? Ada sih. Jadi di Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang berlaku di Indonesia ya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, khususnya di pasal 18 diatur bahwa ciptaan buku dan atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun. Jadi kan mirip ya dengan copyright clawback yang tadi kita bahas waktu kita bahas Top Gun ini. Gitu sih kurang lebih kalau di Indonesia. Oke, sekian dulu dari video kita pada hari ini. Dan seperti biasa, jangan lupa permen ya, pertanyaan dan komentar. Bye-bye!